Hai martabak lover, jumpa lagi dengan channel saya Studio Dapur Martabak. Kali ini saya akan mencoba membuat martabak dari bahan-bahan yang sangat terbatas. Salah satunya ini terigu curah, dan saya akan menggunakan terigu curah ini tanpa bahan-bahan yang semestinya hanya menggunakan dua bahan, yaitu terigu curah dan bahan pengembang, dalam hal ini baking powder. Terigu curah ini saya siapkan 250 gram saja. Kemudian saya menggunakan bahan kedua, yaitu baking powder. Saya menggunakan 1/4 sendok teh. Sebagai bahan pelarut saya menggunakan air matang ya teman-teman, sebanyak 300 cc. Misi kali ini betul-betul hanya terbatas menggunakan dua bahan, tepung terigu protein sedang, itu pun dalam wujud yang curah, dan baking powder. Saya tidak pakai bahan apapun, tidak pakai telur. Di sini saya ingin membuktikan bahwa membuat martabak itu kuncinya, rahasianya ada pada cara memanggang dan pemilihan loyang. Jadi saya membuktikan dengan bahan sederhana ini apakah jadi. Yuk kita lihat. Dalam proses pencampuran ini dengan menggunakan mixer, jangan pernah menggunakan kecepatan tinggi, karena nanti akan mengalami overmix. Kalau sudah mengalami overmix, maka adonan bukan menjadi adonan martabak, melainkan menjadi adonan kue putih. Ya, kita terus campur kedua bahan tadi, tepung terigu dan baking powder, sampai benar-benar menyatu, homogen, terbentuk gluten. Kecepatan hanya rendah ya teman-teman. Ini sudah kurang lebih 5 menit ya teman-teman, saya mix. Kira-kira seperti ini hasilnya. Kita buktikan apakah dengan adonan yang sederhana ini, hanya terdiri dari dua bahan, tepung terigu protein sedang, dan itu pun curah, ditambah dengan pengembang. Dalam hal ini saya menggunakan baking powder. Akankah kita berhasil membuat martabak? Karena di awal saya katakan tadi, rahasia keberhasilan membuat martabak itu ada pada pemilihan loyang dan cara memanggang. Ya, setelah ini kita diamkan kurang lebih 1 jam. Tujuannya agar adonan mengalami resting atau proofing. Ya, kita tunggu 1 jam teman-teman. Kita sudah selesai ya teman-teman untuk memixernya. Sekarang kita tutup dan kita resting kurang lebih 1 jam. Yuk kita tunggu sampai 1 jam ke depan. Ini sudah 1 jam ya teman-teman. Yuk kita lihat ya. Nah seperti inilah teman-teman ya. Nah lihat konsistensinya. Jadi saya ingin membuktikan bahwa dengan adonan yang hanya dengan dua bahan ini, terigu dan baking powder, apakah kita berhasil untuk membuat martabak? Bila kalian ingin tahu, maka ikuti video ini, jangan di skip, karena jawabannya ada pada akhir video ini. Yuk kita panggang. Ya, tadi saya sudah bilang ya teman-teman bahwa rahasianya ada di akhir video.
Makanya jangan di skip ya teman-teman, kita ikuti sampai akhir pembuatan martabak ini. Rahasianya ada di dua hal teman-teman. Pertama, pemilihan loyang. Ini dari Bacecor. Makanya kenapa para pedagang martabak tidak pernah memakai loyang selain loyang besi cor ini. Kenapa? Alasannya karena loyang ini menghantarkan panas dengan sempurna dan merata. Makanya mereka tidak pernah memakai loyang selain besi cor. Tidak ada yang pakai teflon, tidak ada yang pakai wajan, tidak ada yang pakai lain. Hanya loyang besi cor. Itu rahasia pertamanya ya teman-teman. Rahasia kedua adalah cara memanggang. Ketika Anda sudah membuat adonan seperti ini, sesempurna apapun adonan kalian, bila cara memanggangnya salah, maka martabak kalian akan gagal total. Di sini saya buktikan bahwa saya hanya menggunakan adonan sederhana, yaitu tepung terigu curah dan baking powder, tanpa tambahan telur, tanpa tambahan gula, tanpa tambahan lainnya. Kita buktikan bahwa keberhasilan membuat martabak ada di dua hal, yaitu pemilihan loyang dan cara memanggang. Sekarang kita buka rahasianya, cara memanggang. Pertama, kita nyalakan api besar teman-teman. Agar apa? Agar loyang ini panas merata. Untuk memastikan panasnya sudah sampai titik optimal atau belum, boleh kita dengan bantuan memberikan air di salah satu telinga loyang. Kita cek lagi ya teman-teman, apakah loyang kita sudah optimal panasnya. Kalau dia sudah jos, nah seperti ini teman-teman, sudah jos artinya loyang kita sudah panas. Langkah berikutnya, kita kecilkan api sekecil-kecilnya karena panasnya sudah cukup ya teman-teman. Ini kunci rahasianya. Jadi ketika loyang betul-betul sudah panas optimal, maka api kita kecilkan sekecil-kecilnya. Langkah berikutnya, kita masukkan adonan yang sudah siap tadi ya. Nah ya teman-teman, kita ratakan. Biarkan dia mengangkat. Kita lihat apakah dengan adonan sederhana milik kita akan berhasil. Kita lihat teman-teman, tepinya sudah mulai mengeluarkan gelembung. Kita lihat ya teman-teman ya, ini sudah mulai terlihat gelembung. Nah, kalau sudah terlihat gelembung ini artinya martabak kita sudah mulai bersarang. Jadi sekali lagi rahasianya ada di cara memanggang dengan pengaturan api yang optimal sehingga panas merata, dan pemilihan loyang hanya dari besi cor, bukan yang lain. Bisa Anda buktikan, lihat pedagang martabak, tidak ada yang pernah menggunakan loyang selain loyang besi cor. Itu rahasia mereka. Ya, lihat sudah mulai keluar gelembungnya. Bisa dilihat ya teman-teman, sarang sudah mulai terbentuk. Ya. Jadi adonan ini murni hanya menggunakan tepung terigu, itu pun saya pakai yang jenis curah, bukan yang branded atau bermerek terkenal, dan hanya menggunakan baking powder. Tidak ada bahan tambahan lain selain dua bahan itu. Dan terbukti ya teman-teman, kegunaan gula yang kita masukkan ke dalam adonan itu mempunyai dampak kepada cangkang. Di sini cangkangnya terlepas ya teman-teman. Jadi tidak ada daya rekatnya dengan loyang.
Jadi guna gula itu bukan untuk membuat manis adonan saja, tapi untuk membuat cangkang ini melekat erat kepada loyang. Ini terlepas ya teman-teman, karena memang saya tidak menggunakan gula. Saya hanya membuktikan bahwa martabak jadi rahasianya ada di pemilihan loyang dan cara memanggang. Ini sudah terlihat gelembung, maka proses berikutnya adalah kita memasukkan taburan gula. Sekarang kita taburkan ya teman-teman. Karena saya tidak menggunakan campuran gula pada saat membuat adonan, maka saya akan lebihkan gula ini pada saat menabur, supaya daging martabak betul-betul terasa manis. Namanya juga martabak manis atau terang bulan. Kalau tidak manis ya bukan martabak manis namanya. Ya teman-teman, jadi tolong dilihat sampai akhir, jangan di skip, supaya kalian memahami betul bahwa martabak rahasianya ada di dua hal tadi. Sekarang kita tutup teman-teman. Lihat teman-teman, apakah sudah matang? Ya, terlihat ya teman-teman ya, masih basah. Kita lanjutkan. Saya rasa sudah matang teman-teman. Yuk kita lihat. Ya. Tahap selanjutnya kita angkat. Ya teman-teman ya, tidak lengket sama sekali karena memang kita tidak pakai gula di adonannya waktu saat membuat adonan. Jadi betul-betul dia lepas dari cangkang. Ya. Terlihat ya teman-teman, walaupun hanya dengan dua bahan, tepung terigu 250 gram dan jenis curah, dan bahan pengembang baking powder, dia bersarang sempurna. Memang cangkangnya keriting karena rahasianya itu ada di gula pada saat membuat adonan. Jadi gula yang ditambahkan saat membuat adonan itu membuat tekstur daging martabak melekat sempurna pada loyang. Jadi sekali lagi teman-teman, ini akan saya kasih topping keju. Rahasia para pedagang membuat martabak ada pada dua hal, yaitu pemilihan loyang, yaitu loyang besi cor. Kedua, cara proses memasaknya atau memanggangnya dengan kita mengatur besarnya api. Jadi dua itu ya teman-teman, rahasia keberhasilan membuat martabak. Di sini saya buktikan, apapun adonannya, bagaimanapun kualitas adonannya, kalau dua hal itu, pemilihan loyang dan cara memasak, tidak menjadikan bahan perhatian, maka martabak kita tidak akan pernah berhasil. Jadi kuncinya ada di loyang, pemilihan loyang dan cara memasak. Ya teman-teman ya. Jadi di sini sudah saya buktikan bahwa dengan adonan yang sederhana, maka martabak kita berhasil dengan baik. Kita potong ya teman-teman. Jadi di sini terlihat bahwa kulitnya tidak gosong. Itu rahasianya ada di cara memanggang. Ya, lihat hasilnya
itu bagus, mulus. Kita lihat, kita potong. Jadi pada pembuatan resep martabak yang betul-betul lengkap adalah tepung terigu, gula, garam. Coba dipencet, lihat sarangnya teman-teman. Ya, oke. Saya ulangi, jadi rahasia resep lengkapnya martabak ada di tepung terigu, gula, garam, telur. Untuk mengurangi amisnya telur boleh ditambah vanili. Dan terakhir adalah pengembang. Pengembangnya baking powder. Dosisnya 1/4 sendok teh. Nah, ini saya tidak menggunakan bahan lengkap, hanya menggunakan tepung terigu curah dan baking powder. Jadi tetap sukses membuat martabak. Terbukti ya teman-teman. Jadi rahasia suksesnya membuat martabak ada di pemilihan loyang dan cara memanggang. Itu rahasia para pedagang martabak. Sampai di sini ya teman-teman. Kita jumpa lagi pada pembuatan martabak berikutnya. Dan jangan lupa subscribe, like, dan share bila video ini memberikan banyak manfaat. Terima kasih. Salam.